Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali bertemu di channel Miftahul Ulum yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan beliau, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya selalu kita nanti-nantikan kelak di akhir zaman. Rekan-rekanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sistem zakat, infak, dan sodakoh merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan hidup umat manusia. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal ini membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun ia dalam keadaan kenyang. Maka dari itu, berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang adalah saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berinfak dan bersodakoh kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan, mulai dari yang terdekat. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berinfak. Ibda' liman ta'ulu, mulailah dari siapa yang bergantung kepadamu. Maksudnya, keutamaan infak ialah dimulai dengan menyalurkannya kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dan jaminan kita, seperti halnya ahli waris yang mewarisi harta warisan yang ditinggalkan. Maka ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekalipun. Kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling berinfak dan saling membayar zakat. Abu Bakar orang yang tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang berkata,
aku hanya ingin mengerjakan sholat, tetapi aku tidak ingin untuk membayar zakat. Hal tersebut juga terjadi pada zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan sholat, tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal, zakat sudah tertera dalam ayat Al-Quran setelah sholat, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata. Berdasarkan ayat tersebut, kita akan paham betapa pentingnya zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam yang ketiga, yakni setelah sholat. Apabila rukun tersebut terlaksana dengan baik, maka tidak akan ada orang fakir yang terlantar. Setelah khalifah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas kepada kaum muslim saja, melainkan disalurkan juga untuk kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang membutuhkan. Islam tidak membedakan antara kaum muslim, kaum Yahudi, dan Nasrani. Bahkan, agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa membedakan perbedaan apapun. Maka dari itu, marilah kita berinfak dan menyalurkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.